Halo semuanya, apa kabar? Di sini kita akan melakukan proses pembelajaran melalui media massa ya. Nah, bukan hanya di dalam sekolah saja kita bisa melakukan proses pembelajaran, tapi melalui media massa yaitu YouTube, Zoom, Meet, dan lain sebagainya, kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun nggak maksimal ya, tapi dalam situasi pandemi kali ini, media itulah yang sering digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Semoga kita semua diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada pertemuan kemarin kan kita telah membahas tentang pasar barang dan pasar input. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang akan kita pelajari dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Di poin pertama, kita akan membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di poin kedua, kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Dan di poin yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Sebelum kita mengetahui tentang ekonomi makro dan mikro, maka alangkah baiknya kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Terlebih dahulu, pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pilihan dan keputusan yang dilaksanakan setiap orang untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas terhadap kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di dalam ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu teori ekonomi. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Sedangkan ilmu ekonomi terapan sering disebut sebagai teori kebijakan ekonomi. Dan teori ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, yang pertama itu mikro. Kata mikro berasal dari bahasa Latin yaitu mikros yang artinya kecil. Ekonomi mikro mempelajari tentang keputusan-keputusan individu pada sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam melakukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus yang kedua, makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari tentang perilaku ekonomi keseluruhan dalam kehidupan ekonomi. Di poin 2, yaitu tentang masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Masalah pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterbatasan modal. Pemerintah mengatasi kemiskinan ini dengan program yang pertama BLT, yaitu Badan Langsung Tunai. Dan yang kedua BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Dan yang ketiga program Keluarga Harapan. Masalah yang kedua adalah inflasi atau kenaikan harga barang yang berlangsung terus-menerus. Inflasi disebabkan karena seluruh industri dalam perekonomian mengalami kelebihan pemerintah. Cara mengatasi inflasi ini mempermudah masuknya barang-barang impor, dan yang kedua menstabilkan pendapatan masyarakat tingkat upah. Masalah yang ketiga yaitu pengangguran dan lapangan kerja. Pengangguran disebabkan karena lajunya pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada lajunya pertumbuhan kesempatan kerja. Cara mengatasinya adalah salah satunya membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, masalah yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Akibat dari pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adalah pengangguran. Poin yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Itu ada 4.
Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat pemerintah dalam bidang penerimaan dan pengeluaran target dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga. Yang ketiga itu kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengetahui struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Yang keempat yaitu kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu terhadap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Kebijakan ini ada dua macam juga. Yang pertama itu kebijakan harga terendah dan yang kedua kebijakan harga tertinggi. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu bisa dilihat dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang mempelajari keputusan individu pada sektor rumah tangga dan perdagangan perusahaan saja. Tapi kalau ekonomi makro itu secara keseluruhan. Nah, masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi ini ya meliputi kemiskinan, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekian? Saya rasa sudah cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.